Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Sebelum masuk ke inti dari video ini, gua mau promosiin pembahasan gua yang baru tentang kelanjutan anime Saijaku Mohai no Bahamut. Bagi yang penasaran, kalian bisa cek aja langsung videonya di channel gua atau seperti biasa, link ada di deskripsi. Video ini adalah kelanjutan dari video pembahasan sebelumnya. Jadi video sebelumnya jangan lupa ditonton juga supaya ceritanya itu nyambung. Oke, sekian. Sekarang kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Toya, Raja Verzen, Raja Regulus, Raja Restia, dan Elysia masih membahas tentang si Galzel, anak dari ketua asosiasi Emas Gordian atau orang yang dicurigai yang membangkitkan asosiasi Emas Gordian. Semua orang termasuk Toya sendiri tidak meragukan hal itu. Tapi Toya bingung, dia itu membangkitkan asosiasi Emas Gordian itu tujuannya apa? Entah kenapa Toya itu merasa kalau asosiasi Emas Gordian sekarang ini memiliki tujuan yang berbeda. Karena informasinya masih belum lengkap, Raja Regulus pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan ini. Tapi Raja Regulus yakin kalau pencuri itu ada di kerajaan Verzen. Raja Verzen pun setuju akan hal itu dan dia berjanji akan terus memantaunya. Dan jika Raja Verzen menemukan sesuatu, dia akan memberitahukannya ke Toya, Raja Regulus, dan Raja Restia. Toya pun memberikan Raja Verzen 3 cermin sihir yang terhubung langsung ke Brunhild, Restia, dan Regulus. Supaya Raja Verzen itu bisa memberikan kabar dengan mudah nanti. Toya juga memberikan Raja Regulus, Raja Restia 1 cermin sihir yang terhubung ke Verzen untuk hal yang sama juga. Secara tidak terduga, Elysia ini kagum dengan cermin sihir yang Toya berikan tadi. Matanya itu bahkan sampai berkilau-kilau. Karena perbincangan ini sudah kelar, Toya berencana ingin melakukan tugasnya langsung, yaitu membangun 4 jembatan untuk 4 negara hari ini. Seperti yang sudah direncanakan. Di sini Raja Verzen itu masih meragukan Toya. Namun Toya itu hanya diam saja merespon keraguan dari Raja Verzen itu. Kayak ya lihat aja nanti gitulah mungkin. Toya lebih memikirkan rencana yang harus Toya lakukan untuk membangun jembatan. Pertama-tama Toya itu berencana ingin menaikkan jurang di beberapa tempat dari bawah laut. Karena di Laut Rondo itu tempat Pulau Endless berada terdapat banyak monster sihir. Namun ombak di sana itu cukup lemah. Jadi Toya melakukan itu untuk pondasi jembatan. Lalu bagian-bagian jembatan nantinya itu akan dikirim melalui Babylon. Dan Toya nantinya itu akan menyambungnya melalui Babylon juga. Gambarannya itu seperti menyambungkan sebuah Lego gitulah. Jadi kayak bagian-bagiannya itu udah dibuat di Babylon. Dan langsung disambung-sambungin aja gitu. Terus karena jembatan-jembatan ini nantinya itu akan jadi cukup panjang. Toya berencana akan menyiapkan beberapa tempat seluas plaza. Dengan tujuan untuk menjadi tempat istirahat bagi pengunjung. Jika setiap negara mengirimkan kesatria mereka untuk menjaga tempat istirahat itu, maka Toya yakin tempat itu akan aman. Dan Toya sebenarnya ingin memasangkan kereta gitu di jembatan itu. Namun Toya merasa itu terlalu cepat untuk dilakukan. Tapi untuk berjaga-jaga, Toya membuat jembatannya jadi lebar. Supaya di saat waktunya itu sudah tepat, Toya bisa langsung memasang keretanya aja tanpa melebarkan jembatannya lagi. Kemudian untuk makhluk sihir yang berada di pulau dan di laut, Toya akan memindahkan mereka yang berada di pulau setengahnya ke pulau Drachen untuk dijadikan makanan para naga. Dan setengahnya lagi ke dungeonnya Toya di negara Brunhild. Alasan Toya memindahkan setengahnya itu ke pulau Drachen sebab Toya itu dengar kalau para naga di sana itu sedang kesulitan mencari makan. Jadi agar kedepannya itu mereka itu nggak mengganggu penduduk di dekat pulau itu, Toya mengirimkan setengah makhluk sihir di pulau Endless ini ke pulau Drachen untuk dijadikan makanan para naga. Lalu untuk yang dikirim ke dungeon tentunya untuk menambah makhluk sihir di sana yang bisa diburu oleh adventure. Kemudian untuk makhluk sihir yang berada di laut, Toya akan menghabisi makhluk sihir yang berbahaya saja dengan makhluk summoner Toya, Kraken. Toya langsung menjalankan rencananya itu. Dan 3 hari kemudian, seperti yang sudah direncanakan oleh Toya tadi, keempat jembatan itu pun selesai Toya bangun. Saat ini Toya itu dan keempat pimpinan dari setiap negara sedang berkumpul di jembatan milik negara Restia untuk debut. Keempat pimpinan semuanya itu pada terkejut dengan mulut yang terbuka. Mereka tidak percaya kalau Toya itu benar-benar bisa membuat 4 jembatan dalam waktu 3 hari saja. Toya pun menjelaskan ke mereka bahwa jembatan-jembatan itu dibangun menggunakan bahan-bahan yang mereka berikan ke Toya. Dan Toya dengan pedenya memberitahu ke mereka kalau jembatan itu sangatlah kuat. Bahkan meskipun terlihat sederhana seperti jembatan yang terbuat dari batu, Toya sangat yakin jembatan-jembatan itu akan tahan terhadap bencana alam dan kerusakan untuk waktu yang lama. Bahkan walaupun para penyihir dari keempat negara mencoba menghancurkan menggunakan sihir explosion,
Toya jamin tidak akan hancur karena Toya itu telah memperkuat jembatan-jembatan itu. Kemudian di plaza atau di tempat istirahat, Toya juga membangun rumah kecil, tempat istirahat, WC, tempat duduk, dan Toya juga menanam bunga dan rumput walaupun dalam jumlah sedikit untuk hiasan. Setelah membantu keempat pimpinan melihat plaza, Toya kemudian memindahkan mereka dan pengawal mereka ke Pulau Endless. Setelah itu Toya memproyeksikan atau menampilkan seluruh peta Pulau Endless di langit, lalu menjelaskan perbatasan yang dimiliki oleh setiap negara. Yang di sini Toya itu berikan tanda dengan sebuah batu yang sudah Toya tanam di setiap perbatasannya. Setelah itu mereka itu bebas lah mau melakukan apa saja di wilayah mereka itu. Toya tidak akan ikut campur lagi mulai di sini. Dengan terlihat cemas, Raja Lail menanyakan ke Toya tentang kabar mengenai makhluk sihir yang berada di Pulau Endless. Raja Lail ini memiliki ciri-ciri seperti orang tua gemuk yang memiliki janggut putih panjang. Toya memperkirakan kalau Raja Lail ini adalah keturunan dwarf. Dan berbicara mengenai dwarf, gambaran Toya terhadap dwarf itu yang pertama, mereka itu memiliki sifat keras kepala, nafsu makan yang besar, peminum handal, dan terampil dengan jari-jarinya. Namun setelah melihat Raja Lail, Toya itu merasa kalau dia itu tidak memiliki sifat-sifat itu yang Toya pikirkan tadi. Toya pun menyuruh Raja Lail untuk tidak khawatir. Toya menjelaskan kalau Toya telah melenyapkan sebagian besar. Sisanya itu cuman yang tidak berbahaya saja. Raja Lail yang mendengar itu pun langsung kaget. Dia bertanya bagaimana cara Toya melakukan itu. Toya pun bilang kalau Toya memindahkan mereka secara paksa ke Pulau Para Naga untuk dijadikan santapan para naga di sana. Dengan seketika Raja Lail pun langsung terdiam mendengar itu. Kemudian keempat pimpinan pun memutuskan untuk berdiskusi perihal tarif tol atau jembatan dan peraturan di pulau itu. Toya pun menyediakan meja dan kursi untuk mereka berdiskusi. Di sini karena Toya itu udah jadi orang luar, gak ada hak bagi Toya untuk ikut campur lagi dalam diskusi itu. Toya pun merasa gabut atau bosan. Sebab Toya tidak bisa meninggalkan mereka sampai diskusi mereka itu kelar. Jadi biar ada kerjaan gitu, Toya pun memutuskan untuk membuat makan siang. Karena pas gitu waktunya untuk makan siang. Kebetulan juga Toya itu masih menyimpan daging naga di storage-nya. Toya pun berpikir untuk membuat sate naga gitu. Toya mengambil barang-barang seperti peralatan masak, bahan-bahan, dan meja untuk memanggang. Toya memotong daging naga yang Toya ambil dari storage kecil-kecil dan menusuknya bergantian dengan sayur-sayuran. Setelah itu Toya membumbuinya dengan garam, merica, dan menaruhnya di piring. Lalu Toya mengambil pemanggang barbeque, menghidupkan arang di dalam pemanggang, menaruh kawat di atasnya, dan mulai memanggang sate daging naga yang Toya buat tadi. Selain sate naga, Toya juga menyiapkan nasi kari. Penggabungan antara nasi dari Isshin dan kare dari Miss Meat yang pernah muncul di animenya. Nasi kare ini dibuat oleh Clear sebulan yang lalu. Dari idenya Toya, nasi kare yang ada di Jepang gitu. Tapi karena Toya itu langsung menaruhnya ke dalam storage, nasi kare ini masih panas hingga sekarang dan masih bisa dimakan. Toya juga telah mempersiapkan rasa-rasa untuk nasi kare itu. Dari manis dan pedas dari level yang sedang sampai cukup pedas. Untuk minumannya Toya itu mempersiapkan jus buah. Dengan begini persiapan makan siang pun beres. Para pimpinan yang sedang berdiskusi setelah mencium bau sedap dari makanan buatan Toya, fokus mereka pun jadi teralihkan dengan masakan Toya. Mereka pun memutuskan untuk menyudahi perbincangan mereka sampai di gambaran kasar dari diskusi mereka. Dan singkat cerita, sebelum mereka itu mau makan masakan Toya, Limit melakukan uji coba tes racun ke makanan Toya. Setelah Limit itu sudah memastikan kalau makanan Toya itu tidak beracun, mereka semua pun mulai makan-makan. Para pimpinan pun langsung mencoba nasi kari dan sangat menyukainya. Bahkan menurut Raja Lail, rasa pedasnya itu sangat pas. Lalu Raja Restia menanyakan resep dari nasi kari. Toya pun memberitahu ke mereka kalau untuk sekarang membuat nasi kari itu akan cukup sulit. Sebab nasinya itu cuma ada di Isshin saja. Dan Toya itu mendapatkan nasi itu dari Ieyasu. Namun di tahun ini Toya berencana akan membudidayakan nasi dan menjualnya. Jadi jika mereka itu mau, ntar mereka bisa membelinya di Brunhild. Ya ceritanya Toya itu promosi lah gitu. Setelah itu Toya pun memberitahukan mereka resepnya beserta bahan-bahannya seperti nasi dan rempah-rempahan untuk dijadikan oleh-oleh. Lalu kita pun di sini time skip ke musim semi di Brunhild. Negara-negara yang memiliki 4 musim seperti Brunhild di dunia baru itu tersebar secara kacau balau. Jadi biasanya orang-orang itu pada tidak menikmati pergantian musim ini. Namun sebaliknya bagi orang Isshin, pergantian musim ini sangat mereka nikmati gitu. Dan karena 70% penduduk di Brunhild itu adalah orang Isshin, sifat itu tuh jadi mendarah daging di Brunhild. Dan Toya juga bersyukur Brunhild itu memiliki 4 musim.
karena ya sama seperti Jepang gitu. Terlebih lagi jalan di istana menuju ke kota berhasil ditanami oleh pohon-pohon sakura yang Toya ambil untuk percobaan dari Isshin. Jadi pas karena saat ini adalah musim semi, pohon-pohon sakura itu pada bermekaran. Saat pohon-pohon sakura itu pada bermekaran, maka hanya satu hal yang perlu dilakukan, yaitu piknik. Karena para adventur secara alami juga menyukai festival seperti ini, dalam waktu singkat mereka itu sudah pada berkumpul dan minum-minum di bawah pohon sakura bersama kelompok mereka masing-masing. Dan membiarkan mereka selama mereka itu tidak membuat keributan yang besar. Tapi jika mereka membuat keributan yang besar, maka Toya akan menghukum mereka dengan memasukkan mereka ke dalam penjara slime. Tentu di sini Toya nggak mau ketinggalan gitu sama mereka. Setelah pertemuan aliansi Barat Timur, Toya pun mengajak seluruh negara aliansi untuk berpiknik bersama di halaman istana yang sudah ditanami oleh pohon sakura juga, yang Toya ambil dari Isshin juga. Toya sudah mempersiapkan pidatonya setelah pertemuan aliansi selesai tadi. Dan di sini sebenarnya Toya itu ingin mengundang Raja Verzen dan Lail. Namun sayangnya karena mereka itu bukan termasuk negara aliansi, jadi mustahil bagi Toya untuk mengundang mereka berdua. Meski begitu, perjamuan ini tuh sangat megah sekali dengan dihadiri oleh orang-orang Toya dan orang-orang dari negara aliansi. Kemudian sebagai delegasi, Toya memegang gelas dan mulai memimpin jamuan ini. Setelah itu Toya pun mengatakan kanpai dan kemudian diikuti oleh semua orang. Minuman yang Toya hidangkan di sini adalah sake yang Toya terima dari Ieyasu. Para pimpinan meminum sake ini, termasuk saat kanpai tadi. Tapi Toya, gubernur utama Rodomea dan Pos Ramesu tidak meminum sake itu dan memilih untuk meminum jus. Kalau untuk Toya itu merasa kalau Toya itu masih terlalu muda untuk minum sake. Sedangkan untuk gubernur utama Rodomea dan Pos Ramesu, Toya nggak tahu alasannya. Toya pun jadi penasaran apakah mereka itu bukan peminum. Selain para pimpinan, orang-orang dari Order Ksatria Toya juga ikut perjamuan atau piknik ini secara bergantian. Cuman tempat duduk mereka itu dipisah dengan para pimpinan. Dan tentunya Toya itu melarang kesatrianya yang bertugas untuk meminum alkohol. Selain Ksatria Toya, beberapa ksatria setiap negara dan ksatria yang menjaga pimpinan mereka juga ikutan berpartisipasi. Akan tapi bagi yang ikut pesta dan minum-minum, Toya itu meminta mereka untuk melepaskan senjata mereka terlebih dahulu. Karena Toya itu nggak mau melihat sesuatu hal yang terjadi saat pesta ini berlangsung. Lalu beralih ke Raja Belfast dan Raja Regulus, mereka berdua mulai membicarakan mengenai Toya. Mereka berdua masih tidak percaya bisa melihat semua orang dari negara-negara yang berbeda dan ras yang berbeda itu pada kumpul-kumpul di Istana Brunhild dan makan-makan bersama. Ini adalah hal yang mustahil dilakukan sebelumnya. Terlalu banyak perubahan intens yang terjadi setelah mereka itu bertemu dengan Toya. Hingga Raja Belfast sudah nggak tahu lagi yang mana yang dianggap sebagai normal. Putri mereka yaitu Yumina dan Lu setelah mendengar perbincangan ayah mereka itu, mereka pun mulai memuji-muji Toya. Yumina mengatakan kalau di negara asal Toya, hal-hal ini tuh adalah hal yang normal gitu. Entah status atau ras dan sebagainya tidak berarti apa-apa bagi Toya. Lalu Lu melanjutkan kalau apa yang Toya lakukan ini telah membuat hidup mereka para cewek Toya itu bahagia. Dan itulah yang membuat mereka itu menyukai Toya. Raja Belfast dan Raja Regulus pun merespon perkataan anak-anak mereka itu dengan senyuman masam. Sedangkan Toya merasa malu dan berharap kalau mereka berdua itu berhenti memuji-muji Toya. Kemudian Raja Mistmith pun datang menghampiri Toya dan meminta Toya untuk mengeluarkan beberapa frame unit. Karena Raja Mistmith itu ingin bertanding dengan Raja Aristia menggunakan frame unit. For info aja bagi yang lupa, frame unit selain digunakan sebagai alat latihan, frame unit juga bisa digunakan menjadi game ala-ala time zone gitu. Toya pun menuruti permintaan Raja Mistmith. Toya mengeluarkan beberapa frame unit dan monitor besar di halaman untuk melihat pertandingan mereka nanti. Semua frame unit ini diprogram sama. Jadi menang atau kalah itu ditentukan dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena hal ini para ksatria pun jadi ikutan dan terakhir dibuatlah turnamen antara para ksatria. Para ksatria dari negara lain sekarang terlihat sudah terbiasa gitu mengendalikan frame unit. Ini kemungkinan karena mereka itu sudah dipaksa untuk masuk ke pertempuran ekstrim melawan monster kristal. Jadi mau gak mau mereka itu harus segera bisa mengendalikan frame gear dengan baik. Tentu dengan menggunakan frame unit untuk latihan. Selain itu ada juga orang-orang atau para ksatria yang dari negara lain yang ingin mencoba menantang Morohanesan sebagai sesama pengguna pedang. Ya mereka itu ingin menentukan siapa pendekar pedang terbaik. Melihat keberanian mereka itu, para ksatria Brunhild cuma bisa tersenyum masam sambil merasa simpati gitu terhadap mereka. Karena abis ini rasa percaya diri mereka itu akan hancur di hadapan Morohanesan.
Di lain sisi kesatria perempuan, mereka semua itu pada berkumpul dan meminta saran kepada Karenesan. Toya sangat yakin kalau saran yang mereka minta ke Karenesan pastinya itu berbau-bau cinta. Tapi yang membuat Toya itu terkejut, ternyata Komandan Kesatria Roromea Limit juga ikutan bergabung ke kelompok itu. Dengan muka yang serius dan penuh semangat mendengarkan apa yang Karenesan katakan. Melihat itu Toya pun berpendapat kalau dia itu pasti memiliki orang yang dia sukai atau yang dia taksir lah. Kemudian Gubernur Utama Rodomea bertanya ke Toya apakah di Brunhild itu tidak ada orkestra. Sebab dia itu ingin menikmati pemandangan indah ini sambil diiringi oleh lagu. Toya pun menjawab tidak ada. Dan meskipun ada, Toya ragu mereka itu akan sering muncul. Karena ya di Brunhild itu jarang mengadakan pesta-pesta gitu. Terlebih lagi Toya tidak memakai konsep bangsawan dan sebagainya di Brunhild. Jadi nggak seperti di Belfast dan Regulus, di Brunhild itu tidak ada orang yang bisa Toya panggil untuk melakukan orkestra seperti yang diinginkan Gubernur Utama Rodomea. Lalu Toya pun teringat dengan piano yang Toya buat sebelumnya. Toya pun buka gate-nya dan membawa pianonya itu di halaman. Gubernur Utama Rodomea pun terkejut melihat benda hitam yang Toya bawa. Sedangkan Lindsay dan Su begitu melihat Toya membawa piano, mereka langsung bergegas ke arah Toya yang saat ini sedang duduk di kursi piano untuk bersiap-siap memainkannya. Toya pun melakukan pengecekan suara sebelum Toya itu memainkan pianonya. Sini Gubernur Utama Rodomea pun akhirnya sadar dan paham kalau benda hitam atau piano itu adalah alat musik. Kemudian Su pun duduk di samping Toya dan setelah itu Toya pun memainkan lagu berjudul Greeting of Love buatan komposer Inggris bernama Edward Elgar. Ini adalah lagu asli dengan judul yang sama. Kalau kalian penasaran bisa cari aja fullnya di YouTube. Gue cuman akan menampilkannya sedikit saja. Lagu ini dianggap dibuat untuk tunangannya Edward. Tunangannya itu 8 tahun lebih tua daripada Edward, yang memiliki kepercayaan dan kedudukan yang berbeda dengan Edward. Namun mereka tetap memutuskan untuk menikah walaupun sudah mendapatkan kecaman besar dari keluarga masing-masing. Ini itu adalah kesan Toya terhadap lagu ini. Dikatakan juga bahwa yang membuat lagu berjudul Pom and Kursmetes Mers, entah apalah itulah bacanya, lagu nasional kedua Inggris juga dibuat oleh Edward. Namun jika Toya membandingkan kedua lagu ini, Toya lebih suka yang Greeting of Love, lagu yang Toya mainkan sekarang. Setelah selesai memainkan lagu Greeting of Love, Toya mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari semua orang. Su bahkan sampai melompat ke arah Toya. Untungnya Toya itu berhasil menangkapnya. Paul Sramisu pun sangat takjub. Dia menyebut kalau lantunan suara yang dihasilkan piano itu sangat indah. Dan dia pun menanyakan nama instrumental musik atau alat musik yang Toya mainkan itu. Dengan tersenyum, Toya pun menjelaskan tentang piano ke Paul Sramisu. Sikatnya, begitu Toya dan Paul Sramisu membahas tentang gereja, Toya pun teringat dengan himne, nyanyian khusus di gereja. Toya pun menanyakan apakah himne di Ramisu itu diiringi oleh sesuatu seperti alat musik. Paul Sramisu pun menjawab ada, namun cuma alat musik simpel aja. Dan itu pun tidak bisa menghasilkan suara yang bermacam-macam seperti piano. Mendengar itu, Toya pun memutuskan untuk memberikan satu piano ke Paul Sramisu. Sontak Paul Sramisu pun terkejut karena dia tidak menyangka kalau dia itu akan diberikan piano oleh Toya. Tentu Toya di sini ngasih pianonya setelah Toya itu memperkuat pianonya dan menduplikasinya di workshop Babylon. Lalu kemudian Sakura pun datang menghampiri Toya, disusul oleh Kaku yang mengikuti Sakura dari bawah. Sakura meminta ke Toya untuk memainkan satu lagu lagi bersama dengan dirinya. Dan lagu itu adalah lagu yang baru saja Toya ajarkan ke Sakura kemarin. Lagu itu berjudul September dari grup band Earth, Wind, and Fire. Jujur gue gak bisa bayangin sih Sakura nyanyi lagu ini. Toya pun menanyakan ke Sakura apakah Sakura itu benar-benar yakin akan memainkan lagu ini. Sebab lagu ini itu berbahasa Inggris, bahasa yang gak ada di dunia baru dan cukup sulit. Tapi Sakura tetap bersikeras ingin menyanyikan lagu itu. Jadi pada akhirnya Toya pun menuruti permintaan Sakura. Karena ini adalah lagu disco, Toya pun mendapatkan Xenon Attribute Speaker yang memiliki fungsi yang sama seperti namanya. Toya membuat dua buah, satu yang berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. Speaker yang besar mengapung di udara, sedangkan yang kecil yang berukuran 10 sentian berada di antara mulut Sakura dan piano. Sebenarnya Toya itu juga ingin menambahkan instrumental bass dan drum supaya lebih mirip gitu kayak lagunya. Namun mau bagaimana lagi, karena Toya itu belum membuat alat-alat musik itu, jadi lagu ini untuk sekarang cuma diiringi dengan instrumental piano saja.
Toya pun mulai merapikan posisi duduknya, lalu mulai memainkan lagu itu dengan tempo yang lebih tinggi dari sebelumnya. Suara piano bergema melalui speaker. Sakura juga mulai berjoget menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu Sakura pun mulai bernyanyi. Semua orang yang mendengar lagu ini pada nggak ngerti dengan apa yang diucapkan Sakura. Karena seperti yang dikatakan tadi, lagu ini tuh berbahasa Inggris. Namun semua orang tuh tetap berjoget mengikuti irama. Seakan-akan mereka itu ditarik oleh sesuatu yang membuat mereka itu berjoget. Tapi di sini mulai bersemangat memainkan lagu ini. Semua orang mulai pada ikutan bernyanyi mengikuti Sakura. Tepuk tangan yang seirama dengan lagu juga ikut terdengar dari semua orang. Semuanya pada bersemangat mendengarkan suara Sakura. Pemandangan ini layaknya seperti konser musik live. Sikatnya suara tepuk tangan dan sorakan yang lebih hebat lagi dari sebelumnya terdengar setelah lagu itu berakhir. Sakura sangat bahagia di sini. Lalu pas Remis pun datang. Dia memuji-muji lagu tadi dan menanyakan siapa si penyanyinya atau si Sakura. Dia pun menjawab kalau Sakura adalah penyanyi milik Brunhild dengan nada yang membanggakan gitu. Saat Toya mengatakan itu, ekspresi Sakura pun kembali datar. Lalu dia menunduk dan langsung bersembunyi di belakang Toya. Sakura dengan seketika merasa malu. Tapi di sini Toya itu heran bagaimana Sakura itu melakukan hal yang sangat mencolok seperti tadi, tapi dia itu pemalu seperti ini. Toya bisa melihat wajah Sakura yang sekarang itu mulai memerah. Kemudian datanglah Spica si Dark Elf yang Toya dan Sakura selamatkan sebelumnya. Sekaligus dia adalah prajurit Ordo Ksatria baru Toya. Toya pun menanyakan ke Spica ada apa. Dan Spica pun membalas dengan balik bertanya apakah Sakura itu amnesia. Toya pun membenarkannya. Lalu Toya nanya lagi, kenapa Spica bertanya seperti itu. Sambil melihat Sakura sedang bersembunyi di belakang Toya, Spica sekarang mulai bertanya ke Sakura, apakah Sakura itu adalah Franny sama? Sakura pun terdiam kebingungan dengan pertanyaan itu. Melihat respon Sakura yang diam saja dan kebingungan, yang tadinya Spica terlihat bersemangat gitu berubah jadi lemas. Toya kemudian nanya siapa Franny sama yang Spica sebutkan tadi. Spica pun mulai cerita gitu. Franny sama adalah orang yang Spica layani dulu di negara iblis Zanousu sebelumnya. Yang kemungkinan dia itu adalah putri dari kerajaan iblis Zanousu. Dia suka menyanyi dan suaranya itu persis seperti Sakura saat bernyanyi tadi. Oleh karena itu Spica dengan spontan memperkirakan kalau Sakura itu adalah Franny sama. Meskipun Spica itu tahu kalau wajah dan warna rambut keduanya itu berbeda. Spica kemudian meminta maaf ke Sakura. Dia sadar bahwa mustahil Sakura itu adalah Franny sama karena dia itu sudah mati. Spica mengatakan semua itu sambil tersenyum dengan nada yang sepi. Melihatnya itu, Toya pun jadi tahu bahwa orang yang bernama Franny ini pasti adalah orang yang sangat penting bagi Spica. Toya pun jadi penasaran apakah kematian Franny dan perginya Spica dari Zanousu ada kaitannya. Mata Spica sekarang tertuju ke bunga Sakura. Dengan perasaan rindu akan orang yang telah tiada itu, Spica cerita kalau bunga-bunga Sakura ini mengingatkannya dengan Franny sama. Sebab rambut Franny sama ini memiliki warna yang sama seperti bunga Sakura, yaitu merah muda. Sontak mendengar perkataan Spica tadi, Toya pun langsung kebingungan. Toya lalu nanya apakah Franny sama ini memiliki warna rambut merah muda. Dengan nada kebingungan, Spica pun membenarkannya. Lalu Toya pun makin bingung. Toya lalu mempertanyakan tentang perkataan Spica tadi, yang bilang kalau warna rambut Sakura berbeda dengan warna rambut Franny sama. Yang padahal seharusnya warna rambut mereka itu sama, jika kalau warna rambut Franny sama ini adalah merah muda. Dan ternyata entah bagaimana di mata Spica itu warna rambut Sakura terlihat berwarna hitam bukannya merah muda. Saya pun berpikir apakah ini itu karena sihir yang membuat warna rambut dan wajah Sakura itu berbeda. Akan tapi Sakura itu sekarang dalam keadaan tidak sedang menggunakan sihir. Saya pun mencoba mengetesnya dengan bertanya ke Su, apa warna rambut Sakura di mata Su? Dengan kebingungan Su pun menjawab merah muda. Su pun balik nanya ke Toya. Bukannya Toya memberikan nama ke Sakura karena warna rambutnya itu sama seperti bunga Sakura. Mendengar perkataan Su tadi, Spica pun lalu bertanya gitu ke Toya, apakah Sakura itu memiliki sebuah medal. Toya pun teringat dengan kalung silver yang Toya temukan saat menyelamatkan Sakura dan sudah Toya berikan ke Sakura. Dengan inisiatifnya sendiri, Sakura pun menunjukkan kalung itu ke Spica. Spica kemudian memohon agar dia itu dibiarkan untuk melihat kalung itu lebih dekat. Meskipun Sakura itu tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Spica, tapi Sakura pun melepaskan kalungnya dan memberikannya ke Spica. Dengan seketika setelah melihat kalung itu, Spica pun langsung menangis. Dia berlutut kepada Sakura dan lalu memegang erat tangan Sakura yang kemudian dia taruh di dahinya. Seolah-olah Sakura itu adalah orang yang penting bagi Spica. Setelah itu sambil masih menangis di depan Sakura yang malah kebingungan,
yang mengatakan kalau dia itu sekarang sangat yakin kalau Sakura adalah Franny sama. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi, kalian bisa komen aja di bawah. Lalu like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe-nya. Sebelum gua akhiri, gua akan membaca donasi dari Bang Fer. Terima kasih atas donasinya. Kalau untuk nikah, gua up dulu lah. Bukannya lupa, tapi pasangannya aja yang gak ada. Jadi sedih kan gua nih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di next video. See you and... Ah? Huh? Ah? Huh? Ah? Huh? Huh? Bye bye, 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 bye bye.